Pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani terpilih secara musyawarah dan mufakat sebagai Ketua MPR RI periode 2024 hingga 2029. Sedangkan Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR RI selama 5 tahun ke depan. Lantas apa makna politik dari dua partai besar yang kini menggawangi pimpinan tertinggi perwakilan rakyat ini dikaitkan dengan jalannya pemerintahan Prabowo Gibran nanti? Saudara Haji Ahmad Muzani dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Kursi pimpinan MPR dan DPR RI telah terisi, menyusul terpilihnya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI. Sebelumnya, Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan, juga terpilih memimpin Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2024-2029. Terpilihnya kembali Puan sebagai Ketua DPR dianggap amat wajar, sebab partai berlambang banteng itu, PDI Perjuangan, adalah pemenang pemilu alias pemilik kursi terbanyak di Senayan. Agenda kenegaraan yang penting setelah ini adalah kita akan segera melakukan tugas konstitusional kita yang penting, yakni melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 tanggal 20 Oktober hari Minggu yang akan berlangsung itu. Kami mohon kerjasama yang baik di antara seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, para pimpinan partai politik, dan seluruh fraksi dan kelompok DPD untuk menyukseskan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 yang akan datang. Saya sendiri, Puan Maharani dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian Saudara Adis Kadir dari fraksi Partai Golongan Karya. Selanjutnya Saudara Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Rabu malam, pimpinan MPR RI dan DPD sementara menggelar rapat gabungan secara tertutup di ruang rapat Komisi 2. Rapat digelar secara musyawarah dan mufakat. Pun begitu, ada situasi yang menarik saat pemilihan Ketua MPR. Ada kondisi tarik-menarik sebelum akhirnya rapat gabungan fraksi mufakat. Ahmad Muzani dipilih menjadi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI periode 2024-2029. Rapat gabungan pimpinan MPR dari fraksi-fraksi kelompok DPD, fraksi MPR dan kelompok DPD yang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara telah menyepakati secara musyawarah mufakat bahwa calon Ketua MPR yang telah disepakati dalam rapat gabungan ini adalah calon yang diusulkan dari fraksi Partai Gerindra. Namanya disebutkan nggak? Saudara. Namanya adalah sahabat saya, kolega saya di pimpinan MPR periode yang kemarin, namanya Bapak Haji Ahmad Muzani. Alhamdulillah. Beliau akan didampingi oleh 8 para wakil ketua MPR yang telah ditetapkan oleh masing-masing fraksi-fraksi partai politik di MPR. Sehingga saat ini Gerindra berada di posisi menggawangi MPR, sementara PDIP menggawangi DPR. Lantas apa target dua partai yang para elitnya berada di tampuk pimpinan tertinggi perwakilan rakyat dalam masa pemerintahan Prabowo Gibran itu nanti? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Gerindra akhirnya mengunci posisi mereka sebagai Ketua MPR untuk 5 tahun ke depan setelah Sekjen Ahmad Muzani terpilih secara musyawarah mufakat. Sementara PDI Perjuangan selaku partai pemenang pemilu menggenggam kepemimpinan DPR dengan menempatkan Puan Maharani sebagai ketua. Lantas apa makna politik dari kedua posisi itu bagi keberlangsungan pemerintahan Prabowo Gibran ke depan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar politik UNAS
Slamet Ginting dan juga pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Bang Slamet terlebih dahulu. Bang Slamet, selain karena memang aturan yang berlaku ya di Undang-Undang MD3, tapi kenapa kemudian dua partai PDI Perjuangan sebagai pemenang Pileg ini mendapatkan kursi Ketua DPR dan posisi MPR dijabat oleh fraksi Partai Gerindra? Bagaimana kesepakatan yang terjadi di antar elit partai politik ini? Ya, ini adalah hasil kompromi politik dan nyaris tidak ada konflik, sehingga yang dikedepankan adalah konsensus politik yang menjadi titik temu di antara 8 partai yang berhasil masuk ke parlemen. Nah, memang kalau menurut Undang-Undang MD3 itu yang menjadi pimpinan atau ketua DPR adalah partai pemenang pemilu legislatif. Dalam hal ini PDIP yang meraih 110 kursi yang memimpin parlemen. Jadi menurut saya wajar dan tidak ada dinamika karena kita belajar barangkali dari hasil-hasil pemilu sebelumnya di mana ada rencana perubahan-perubahan Undang-Undang MD3, bahkan waktu itu ada perubahan, dan ini kan isunya awalnya akan ada perubahan di mana PDIP tidak bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Tapi dengan adanya pertemuan-pertemuan atau komunikasi politik yang terjalin dengan sangat baik, sehingga terutama bisa terlihat pada upacara 1 Oktober di Monumen Pancasila Lubang Buaya, Hari Kesaktian Pancasila, di mana Puan Maharani berjalan dengan Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di situ sudah kelihatan bahwa firm tinggal ketok palu saja, dan hasilnya memang seperti itu. Nah, yang menarik adalah ketika ketua MPR-nya justru bukan Golkar yang meraih suara kedua, memiliki 102 kursi, beda 8 kursi dari PDIP. Nah, berarti di sini ada pertarungan politik di MPR, di mana komposisinya adalah satu ketua didampingi 8 wakil ketua, artinya 8 yang masuk di parlemen dan 1 dari DPD. Nah, ini menurut saya bahwa Gerindra bermain sangat cantik sekali dalam melakukan lobby-lobby politik, sehingga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bisa menduduki posisi ketua MPR. Nah, barangkali di sini yang menarik adalah fungsi atau wewenang MPR ini sangat-sangat strategis, karena sekitar 2 pekan lagi itu akan dilakukan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilihan umum 2024. Nah, Gerindra menurut saya itu tidak ingin ada gangguan, karena Gerindra sebagai pemenang pemilu presiden tidak ingin ada gangguan pada saat pelantikan presiden, karena itu saya kira akan ada kompromi politik, barangkali Golkar akan juga diberikan kursi yang cukup banyak di kabinet sebagai kompensasi Golkar tidak menjadi ketua MPR. Di sisi lain, menurut saya yang harus juga dikemukakan, dari DPD yang muncul adalah Archandra Supratman yang merupakan anak dari Menkumham yang itu juga kader Gerindra. Berarti ini dalam diri Archandra ini ada separuh Gerindra, sehingga Gerindra cukup dominan, strategis mengepung atau mengunci posisi-posisi elit di MPR, begitu. Baik. Saya kutip sedikit pernyataan dari Bang Slamet ke Bang Emrus bahwa Gerindra ini bermain sangat cantik. Kita lihat bahwa yang menjadi presiden terpilih dari Gerindra, Pak Prabowo Subianto, kemudian juga yang menjadi ketua MPR adalah Sekjen Gerindra, yaitu Pak Ahmad Muzani. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apa maknanya untuk pemerintahan Prabowo Gibran ke depan dengan posisi MPR dikuasai oleh Gerindra, dan kita tahu bahwa di presiden juga ada ketua umum dari Gerindra. Silakan Bang Emrus.
Baik, terima kasih. Ini bukan persoalan permainan cantik dalam politik, sebagaimana dikatakan oleh Bang Slamet Ginting. Tetapi ini adalah suatu keputusan kenegarawanan yang dilakukan oleh teman-teman di MPR. Bukankah pernah terjadi pemilihan pimpinan MPR kita? Itu terus terang. Itu adalah MPR kita pada saat itu tidak pantas diberikan nama MPR. Karena MPR itu basisnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Permusyawaratan. Masa ketua MPR DPR kemarin yang lalu-lalu itu di voting, itu tidak pas. Oleh karena itu apa yang dipertontonkan oleh teman-teman di MPR menunjukkan mereka menjaga marwah daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saya garis bawahi kata permusyawaratan. Jadi mereka berhasil menemukan suatu kompromi-kompromi politik yang merupakan suatu musyawarah sebagai lembaga tertinggi yang dilabeli istilah musyawarah mereka lakukan dengan baik. Sebagaimana dikatakan oleh saudara Ahmad Basara, ini adalah hasil musyawarah bersama, tidak ada lonjong. Golkar yang tidak ada sebagai ketua di legislatif kita, mereka tidak mengatakan sesuatu apapun kecuali mereka menyetujui atas dasar musyawarah. Kemudian kembali kepada Puan Maharani, yaitu sebagai pemenang pemilu, kan undang-undang menyatakan karena kemarin pernah terjadi perubahan undang-undang MD3, kan ada di situ suatu situasi politik di legislatif kita yang tidak baik. Kemudian perjalanannya kembali lagi kepada ketua DPR pemenang pemilu. Harusnya kita biasakan dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Jangan terjadi menjelang kepentingan politik tertentu. Kita robah undang-undang, kita robah konstitusi. Itu sangat tidak mendidik di dalam konteks politik kita di Indonesia. Bukankah kemarin itu adalah perubahan konstitusi yang tiba-tiba menjelang pemilu, pilpres, sangat tidak baik dipertontonkan oleh para elit kita, terutama di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, saya berpendapat komposisi kepemimpinan MPR dan DPR kita adalah menunjukkan kebersamaan dan akan terjadi stabilitas politik yang baik di Republik ini. Sehingga dengan demikian bahwa modal dari luar negeri akan masuk dan pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik ke depan. Ya, tadi ditekankan ya bahwa Gerindra ini mengepung parlemen meskipun suaranya ini nomor 3 di legislatif atau di Senayan. Nanti kita akan elaborasi lebih lanjut termasuk dengan positioning dari PDI Perjuangan nanti di kabinet Prabowo Gibran. Tapi usai jeda berikut tetap bersama kami di Kabar Petang.